Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube-nya Mami. Apa kabar nih semuanya? Makasih banyak ya yang udah klik video Mami dan mau nonton. Oke, langsung aja ya ke videonya. Ini adalah morning routine-nya Mami. Biasanya pagi-pagi setelah bangun sholat subuh, Mami tuh nyiapin sarapan buat papi, terus nyiapin bajunya papi. Nah sekarang nyiapin baju dan sarapan papinya udah selesai. Ini Mami lagi mau nyiapin sarapannya abang dan bekalnya papi ke kantor. Tapi bukan bekal yang beneran ya Mam, kayak cuman snack gitu aja. Karena papi tuh biasanya makan sama teman-temannya gitu kalau di kantor. Oke deh Mam, stay tune terus ya. Nah ini sesuai requestnya papi, katanya dia mau roti coklat kacang gitu. Jadi nanti Mami oles dulu pakai peanut butter, terus baru dikasih seres. Kalau punya abang dia 2 juga. Kalau papi 3 tumpuk itu. Kalau abang dia sendiri-sendiri, satunya peanut butter pakai meses, satunya lagi mentega pakai meses. Mam semua apa kabarnya nih? Mami doain ya semuanya lagi dalam keadaan sehat walafiat. Gak cuma mams juga, tapi keluarga kecil, keluarga besarnya semua lagi dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kalau yang lagi gak enak badan, Mami doain semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Nah Mam, ini rotinya papi udah selesai, 3 tumpuk roti tawar pakai peanut butter sama seres. Mami taruh di plastik kayak gini aja biar nggak ribet, nanti kalau bawa-bawa kotak makan ribet lagi mau dibawa pulang, kadang dia lupa juga kan. Tapi kalau pakai plastik lebih ya udah praktis aja gitu. Nah yang kedua ini buat abang, Mami lagi oles-oles peanut butternya. Abang juga suka banget sama peanut butter, tapi nanti tetap Mami kasih seres gitu. Oke, roti yang pertamanya udah jadi, belum jadi sih, udah dioles sama peanut butter, tinggal dikasih meses. Nah yang keduanya abang pakai mentega, jadi nanti ada 2 rasa gitu buat abang. Terakhir kita taburin meses. Di rumah ini 3-3-nya suka semua sama meses. Kita beli yang setengah kilogram itu kayak cuman seminggu doang habis, seminggu lebih dikit lah. Karena emang sesuka itu Mam sama meses. Mams di sini ada yang suka juga sama meses? Komen di bawah ya. Oke deh, udah selesai semuanya. Sekarang Mami mau beres-beres dulu. Udah kelar acara bikin rotinya Mami. Mesesnya Mami taruh di chiller karena Mami suka banget meses yang keras-keras gitu dari kulkas, jadi dia nggak benyek. Terus ini tempat roti dan selai-selainya Mami. Dan ini dia hasil yang Mami bikin tadi, roti tawar buat papi dan abang. Nah Mams, setelah semua sarapan, papi udah ke kantor juga, abang udah sarapan. Sekarang waktunya Mami beres-beres rumah. Nah ini adalah keadaan dimana udah Mami rapiin rumahnya tapi belum Mami sapu, jadi ini kelihatan banget masih ada kotor-kotor gitu di lantainya. Nih abis ini Mami mau nyapu dulu, terus nanti lihat ya perbedaannya, walaupun gak kelihatan banget sih sebenarnya. Hehe. Tara, nah ini udah selesai Mami sapu, udah lebih kinclong kan ya, udah dibersihin lantainya. Nah ini abang juga bantuin Mami untuk buka taruh lagi keset kakinya, dan dia biasanya Mami mintain tolong untuk buka karpet juga karena karpetnya ini kan kalau Mami nyapu kan digulung gitu. Nah jangan lupa minum air putih yang banyak karena kan kita sebagai ibu tuh geraknya banyak, minum yang banyak tuh harus fix banget, nggak boleh enggak. Sambil ngintip-ngintip dulu ini stok pempeknya Mami, dan ada pesanan juga hari ini udah Mami siapin, alhamdulillah. Nah Moms, ini di kamar abang udah Mami siapin sekolahnya. Habis ini kita akan memasak nasi. Ini adalah
practical life skills, sekalian sensory play juga buat abang. Di playroom nanti kita tuang berasnya dan cuci berasnya 1 kali, terus nanti kita pindah ke wastafel untuk cuci berasnya lagi dan taruh di magicomnya. Nah ini juga baju abang udah mami siapin. Habis ini abang mandi dulu, terus kita lanjut mom schooling. Welcome to mom schooling. Nah ini adalah sekolahnya mami dan abang. Hari ini materi kita adalah memasak nasi. Nah memasak nasi ini emang kelihatannya sepele ya mam, tapi untuk balita ini banyak banget manfaatnya. Jadi selain practical life skill, belajar bikin nasi, dia juga sensory play karena nanti dia akan ngaduk-ngaduk beras sama air ini. Selain itu ini juga adalah pre-writing activity. Jadi dia tadi kan menuang beras, dia koordinasi, dia mengatur kekuatannya saat menuang beras gitu atau menuang air. Jadi ini tuh adalah suatu kegiatan yang sangat baik dan mudah untuk dilakukan. Nah setelah tadi kita cuci beras di playroom, kita lanjut cuci beras di wastafel, terus kita isi airnya pakai air galon, dan sekarang kita mau masak. Tuh abang yang pencet jadi kok, masya Allah, pokoknya bikin have fun aja, bikin seru, jangan sampai kita melewatkan golden age-nya anak-anak kita gitu. Nah lanjut abang minta untuk kerjain worksheet karena dia emang lagi sangat tertarik banget sama worksheet sekarang. Nah biasanya untuk pertama kali worksheet yang mami kasih ke abang itu adalah huruf-huruf ini, dan huruf-huruf ini membentuk namanya dia. Jadi supaya dia tahu dulu nih gimana sih cara menyusun namanya dia. Nah ini pakai worksheet yang udah mami bikin, namanya Sharkwheel kan, jadi dia tinggal mencocok-cocokkan aja, terus ada fotonya juga. Nah untuk memberikan pelajaran ke anak itu, apalagi usianya masih 3 tahun kayak gini, emang nggak boleh ada paksaan sama sekali. Jadi kita harus sabar, lama-lama nanti dia akan tertarik kalau kita paparkan gitu. Dulu abang juga nggak terlalu suka sama huruf-huruf, tapi lama-kelamaan karena mami bawa fun mengenalkannya, jadi dia sekarang udah ketagihan untuk belajar huruf-huruf gitu. Lanjut ini dia request lagi mau ngerjain worksheet yang lain-lain. Pokoknya total ada kali 10 worksheet hari yang yang mami dan abang kerjain pagi ini. Nah ini jadi kan worksheetnya ini kan mami bikin sendiri, ngeprint sendiri, terus ada yang mami laminating juga. Nah potongan-potongan laminatingnya ini mami taruh di dalam plastik gini satu-satu supaya nggak berceceran di mana-mana. Nah abang tuh udah hafal juga nih kalau worksheet yang ini itu plastiknya yang mana gitu. Jadi kita udah bisa cari-cari sendiri. Kalau lagi dipakai satu, yang lainnya harus dimasukin ke dalam pouchnya. Jadi dia sejauh ini udah mengerti lah rulesnya apa gitu. Lautnya. Warna-warni. Makin apa di kasur. Hafal semua. Abang. Topi penguin. Yes. Wow. What do you see? Iya. Binatang yang ada kena tanah. Iya pinter. Kepiting. Laut. Kepiting. Laut. Ini yang abang tempel. Iya. Sawi. Kak sini kan. Binatang yang ada badannya, yang ada buntut. Binatang yang ada yang di pohon. Ya Allah, ingat semua. Bonita. Iya. McDonald had a farm. Iya. Oke, sekarang kita kerjain yang ini ya. Ya. Bang bisa bukanya.
Nah, Mams, ini juga abang udah terbiasa untuk ngebuka atau nutup ziplock ini. Awal-awal dia juga pasti agak kesusahan ya, tapi karena sering dilakukan, lama-lama dia jadi udah bisa ngebuka ziplocknya. Terus nanti setelah udah selesai dia masukin lagi ke dalam plastiknya. Nah, ini juga bisa melatih motorik halusnya dia gitu, membuat dia belajar untuk koordinasi dua tangannya. Kan kalau balita itu sebenarnya masih agak sulit ya kalau dia pakai dua tangannya untuk beraktivitas, apalagi hal-hal yang kecil, yang yang detail gitu. Nah, jadi dengan membuka menutup atau memasukkan ke tempat dengan lubang yang kecil, nah itu juga bisa melatih untuk dia berkonsentrasi, koordinasi, dan otot-otot jari-jarinya dia, atau kalau orang kenalnya bilangnya kemampuan motorik halusnya gitu. Nah, worksheet yang abang lagi kerjain ini adalah shadow matching. Jadi di worksheetnya itu ada bayangan. Nah, di yang potongan-potongan gambarnya itu ada gambar yang full color, jadi dia mencocokkan gitu. Nah, ini juga untuk kemampuan kognitifnya dia, dan kemampuan untuk menganalisa, karena kan yang shadow itu kan hitam semua gitu. Jadi itu juga adalah salah satu kemampuan yang sangat baik untuk balita, dan nanti ini juga akan berpengaruh ke cara dia belajar membaca gitu, Mams. Jadi emang ini tuh kegiatannya sangat sederhana, tapi masya Allah banget efeknya untuk dia belajar nanti di bangku sekolah gitu. Nah, ini abang udah selesai ngerjain yang ini. Seperti biasa, rulesnya adalah kalau dia mau pindah ke worksheet yang lain, worksheet yang ini harus diberesin dulu. Jadi dia harus beresin potongan-potongan worksheetnya, terus kertasnya nanti kita masukin lagi ke dalam binder, baru kita keluarin yang baru. Nah, ini juga yang kata mami tadi, abang belajar masukin sendiri potongan-potongan ini ke dalam plastik. Ini juga sangat baik ya, Mams, kalau dilakukan terus menerus. Jadi dia semakin konsentrasi, semakin bisa, semakin sabar juga, karena awal-awal kan pasti dia merasa frustasi nih kalau susah masukin potongan ini ke dalam plastiknya, tapi lama-lama dia udah bisa mulai mengontrol, lebih konsentrasi gitu. Kalau mami baca bukunya Dr. Maria Montessori, dia bilang konsentrasi itu seperti otot. Jadi kalau kita latih terus, kita sering kita latih terus menerus, lama-lama dia akan semakin panjang gitu. Kalau rentang konsentrasi balita kan memang masih pendek ya, 10 menit aja itu udah bagus banget. Nah, tapi kalau kita sering-sering latih, kita kasih kegiatan yang bertujuan untuk memanjakan konsentrasi, lama-lama nanti konsentrasi dia akan semakin baik. Nah, Mams, ini ceritanya Mams schoolingnya udah selesai. Mami udah beresin playroom sama abang juga tadi, terus udah matiin AC-nya, dan sekarang waktunya abang makan snack. Hari ini snacknya adalah wafer butter caramel kesukaannya dia, sama nanti minum 1 kotak susu. Mau bikin support tapi kebetulan lagi habis, mami belum belanja bulanan lagi. Hari Rabu insya Allah mami baru belanja bulanan, jadi ya udah pakai susu UHT aja. Nah, wafernya mami potong kecil-kecil kayak gini supaya nanti tinggal hap aja, karena kalau digigitkan nanti akan bertebaran di mana-mana ya remah-remahnya. Tapi kalau udah kecil-kecil kayak gini, one bite size gitu, jadi kayak ditinggal lep-lep-lep, yang kotor tuh nggak terlalu banyak. Karena kan mami ini posisinya udah selesai nyapu, udah selesai beresin rumah gitu, dan nanti abang sambil main dia makan sendiri, dan mami juga mau makan karena mami belum makan dari tadi, lapar juga. Nah, ini mami sekalian juga bersihin remah-remahnya supaya tetap bersih ya, Mams.
Snack time. Nah, mami sengaja tuh suka banget emang nata-nata makanannya abang kayak gini, supaya dia juga kayak lebih terbiasa menghargai makanannya, melihat makanan itu adalah sesuatu yang sangat indah, sangat patut disyukuri gitu. Ini dia bang, selamat makan. Nah, sekarang waktunya mami yang isi tenaga. Mami habis ngegojekin mie ayam. Ini salah satu yang mami suka juga sih, deket sini, namanya mie ayam Asa Jaya kalau nggak salah. Jadi dia tuh deket dari rumah mami, jadi nggak terlalu mahal lah ya ongkir gojeknya. Nah, ini mami lagi mau ngambil mangkoknya dulu, terus nanti kita buka bersama-sama mie ayam favorit mami ini. Oh iya, wajib banget pakai kerupuk rambak karena itu akan menambah esensi nikmatnya mie ayam ini. Ini totalnya mams tadi 18.000. Satu porsi mie ayamnya itu 15.000, terus kerupuk rambaknya 3.000. Jadi semuanya 18.000 aja. Yummy. Jujur ngelihat ini mami ngiler lagi. Aduh, gimana dong. Jadi itu rasanya tuh so tasty. Ayamnya toppingnya juga banyak, tapi dia tuh bukan yang daging semua gitu, jadi dicampur sama tulang yang dicincang-cincang gitu, jadi gurih banget, masya Allah. Nah, dia tuh udah lengkap juga sama sambal sama sausnya. Terus ini ada kuahnya juga. Nah, ini kuahnya tuh kayak warnanya coklat gitu, tapi dia nggak manis, justru dia asin. Jadi kayaknya yang bikin warna coklat itu bukan kecap manis, tapi kecap asin. Jadi kayak gurih-gurih gitu deh. Cocok, mantap, enak. Jujur kuahnya banyak banget. Bagi mami ini kebanyakan karena mami itu lebih suka makan mie ayam yang nggak terlalu basah berkuah gitu. Jadi kuahnya kayak cuma dihirup-hirup gitu. Tapi dikasihlah sedikit di mie-nya, tapi nggak sebanyak ini juga sih. Waktunya meracik. Nah, yang pertama adalah sambal. Ini wajib banget karena kalau nggak pedes tuh rasanya kayak nggak makan. Kasih sambal, terus nanti kasih kuah gurihnya ini sedikit, kasih sambal sedikit, saus sambal. Terus tapi nanti mami tambahin sedikit kecap lagi sih supaya kayak balance gitu, ada manis-manisnya juga. Kerupuknya jangan lupa. Nah, ini mami lagi mau ngambil sumpit dulu karena kalau makan mie itu mami suka pakai sumpit. Siapa yang suka makan mie pakai sumpit juga? Hehe. Komen ya. Pasti semua suka makan mie ayam ya. Ini tuh sebenarnya salah satu makanan yang gak pernah salah deh. Mami tuh suka banget sama mie ayam, bakso atau apapun itu. Love banget. Aduh, jujur pas lagi ngedit ini mami ngiler. Jadi pengen lagi. Nah, ini mami aduk-aduk rata. Tadi mami kasih sedikit kuahnya juga supaya nggak terlalu kering gitu. Nah, mami tuh biasanya suka sayurnya banyak, tapi ini dikasih sayurnya nggak terlalu banyak. But it's okay, it's still good. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan bersama-sama. Jangan lupa berdoa. Yummy. Mam semua, kalau pagi-pagi gitu lebih suka makan yang ringan-ringan atau yang berat-berat kayak mami. Tapi mami sebenarnya tuh ini hitungannya nggak makan pagi sih, jadi kayak dia menuju siang gitu, sekitar jam 10 sampai jam 11 pagi. Jadi mami tuh biasanya kadang makannya tuh sekali sehari,
waktu malam hari doang. Tapi kalau mami lagi lapar kayak gini, contohnya mami makan yang berat juga gitu, kayak misalnya ya makan nasi, makan mie instan, atau makan mie ayam kayak gini, GoFood gitu kan. Nah, mami itu sebenarnya suka makan sekali sehari, itu enggak yang diet banget sih sebenarnya, cuman emang lagi apa ya, ya mengurangi asupan aja gitu untuk kesehatan juga. Jadi kalau kita lagi lapar itu sistem imunitas kita secara otomatis memakan radikal bebas, jadi itu kayak semacam detox alami gitu. Tapi ya kalau kita lagi lapar banget dan sampai sakit, ya kita juga makan, tapi tetap dijaga, jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Nah, mami mau terusin dulu makannya, ikutin terus videonya sampai akhir ya. Akhir dari rutinitas pagi mami adalah mandi. Abis mandi mami akan skincarean, terus chill sama abah. Makasih banget yang udah nonton video mami sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti nonton lagi video mami selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.